Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, anak-anakku di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bantul, jumpa lagi bersama dengan Bu Mukaromah di part kedua Guru Tahfidz dan Al-Quran Hadis MTSN 3 Bantul, yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan bahasan terkait dengan refleksi makna Iqra sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas diri manusia dengan memanfaatkan potensi dan anugerah yang telah diberikannya. Materi lalu kita membahas terkait dengan surat An-Nahl ayat 78 sebagai basis pendidikan utama manusia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan menganugerahinya berbagai macam potensi, yakni potensi pendengaran, penglihatan, dan juga hati, agar manusia senantiasa bersyukur kepadanya dengan mempersembahkan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupannya sesuai dengan kadar versi terbaiknya. Maka sayogyanya untuk menjadi insan kamil yang paripurna, manusia harus mempersiapkan diri. Yakni yang pertama adalah mengenali dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Tuhannya. Dengan manusia mengetahui kelemahan diri, memahami apa kelebihannya, memaksimalkan potensi yang dimilikinya, maka manusia sayogyanya harus menentukan tujuan hidupnya, harus mengetahui seperti apa dan bagaimana dia di masa depan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Heidegger yang mengatakan, tetaplah menjadi manusia yang autentik sesuai dengan kadar versi terbaikmu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, kun 'aliyan bihimmatika fa innal qana'ata la ta'mil kasal. Yang artinya, tetaplah bercita-cita yang tinggi, sebab qanaah itu bukan berarti malas. Kalau kita bisa bercita-cita yang tinggi, kalau kita bisa mentarget sesuatu hal yang banyak, sesuatu hal yang tinggi, maka kita tidak perlu untuk bercita-cita rendah. Maka jangan sampai kita berpikir untuk mempersembahkan hidup sesuai dengan kadar yang paling minim. Tetapi sebisa mungkin kita harus mempersembahkan sesuatu hal yang terbaik, termasuk dalam memiliki cita-cita atau himmatul azimah. Sebab di dalam agama, sesuai dengan perspektif agama, adanya sabar, qadha, kemudian ridho, ikhlas, qanaah, tawakal, dan lain sebagainya, itu bukan berarti pasif. Tetapi hal itu agar manusia senantiasa dekat dengan Tuhannya, sehingga menjembatani agar manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Maka dengan manusia mengenali dirinya sendiri, memahami apa yang harus dipersiapkannya, bagaimana cara dia agar dapat hidup bahagia di masa depan, maka manusia yang pertama adalah tentukan tujuan secara spesifik. Yang kedua, susun strategi secara bertahap dan secara kontinu. Dan yang ketiga adalah susun dan atur strategi, lalu beraksilah. Oleh sebab itu teman-teman, sebagaimana dikatakan, ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dengan manusia memiliki semangat untuk bekerja, sehingga seakan-akan dia itu akan hidup selamanya, dan beribadah kepada Allah seakan-akan akan mati besok. Hal tersebut akan menjadi pengingat diri manusia bagaimana agar manusia itu hidup sekali ini menjadikan hidup yang kian berarti dan lebih bermakna. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya, pemirsa yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengenali diri kita sendiri. Sebab salah satu kebahagiaan diri seorang manusia adalah ketika dia mampu mengenali dan memahami dirinya sendiri. Sampai jumpa di bagian ketiga, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.